Untuk Anda ketahui juga pemirsa bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini datang langsung ke Paris, Prancis setelah diundang langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat datang ke beberapa negara terlebih dahulu. Dikabarkan Presiden Prabowo Subianto datang pada hari Minggu kemarin, terbang langsung dari Brasil, dan kita lihat layar kaca pemirsa, ini adalah keakraban dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden RI Prabowo Subianto. Jika kita lihat tadi memang duduknya sangat berdekatan pemirsa. Ini juga merupakan petanda dari dekatnya hubungan antara Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Prancis. Setelah sebelumnya Presiden Emmanuel Macron juga sempat mengunjungi Indonesia dan sempat berjalan-jalan, melihat langsung Indonesia, dan juga sempat menghampiri Akademi Militer di Magelang sebelum akhirnya mengunjungi Candi Borobudur. Dan jika kita mengingat kembali dari lawatan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, pemirsa, kita mengingat bahwa dalam lawatannya ke Akademi Militer Magelang, Presiden Emmanuel Macron juga sempat memberikan hadiah atau kejutan kepada para taruna Akademi Militer yang menjanjikan bahwa nantinya akan ada pertukaran pelajar untuk taruna Akademi Militer yang bisa berbahasa Inggris. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini langsung dari Paris, Prancis untuk mengetahui Bastille Day 2025, kita sudah terhubung dengan Agita Mahlika yang sudah berada di sana. Agita, bagaimana jalannya Bastille Day 2025 di sana? Baik, Shena dan juga pemirsa, betul sekali kita sama-sama menyaksikan parade perayaan Hari Bastille disebut bangsa Prancis adalah Fête Nationale atau Le 14 Juillet. Ini adalah salah satu event paling penting dan juga termeriah di Paris, Prancis. Dan kita lihat tentunya ini kontingen Indonesia yang kemudian tampil sebagai garda terdepan untuk melakukan defile ataupun parade. Nah, kita lihat bersama ini tentunya diawali dengan pasukan yang tampil di barisan terdepan dan berada di Champs-Élysées, Paris, Prancis. Dari prajurit Indonesia sendiri, terdiri dari pasukan Indonesia yang merupakan taruna marching dan 1 batalion darat, laut, udara. Kemudian Indonesia juga ditempatkan di pasukan terdepan defile dengan total pemirsa ada sebanyak 451 peserta defile dan ada sebanyak 188 taruna. Ya, kita melihat ini adalah suatu kebanggaan, tentunya Indonesia patut berbangga karena untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan kehormatan undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk kemudian tampil sebagai lini pembuka. Sementara itu kita juga melihat sejumlah jet tempur alutsista dari militer Prancis yang juga diterbangkan dari titik awal yaitu Arc de Triomphe yang berada di sepanjang jalan Champs-Élysées. Ini kemudian terbang. Ada sebanyak ratusan pesawat tempur dan juga pesawat militer yang kemudian diterbangkan untuk meramaikan parade militer tertua di Perancis ini, pemirsa. Dan kita sedikit memberikan informasi mengenai sejarah Hari Bastille. Ini merujuk tentunya pada invasi Bastille, yaitu pada 14 Juli 1789, pemirsa. Jadi inilah yang dianggap sebagai awal revolusi dari Perancis. Yang kemudian hari tersebut juga identik selanjutnya dengan upacara parade militer besar-besaran, tepatnya di Jalan Champs-Élysées, Paris. Dan tentunya ditonton oleh seluruh pejabat, termasuk juga Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membuka gelaran Bastille Day tadi. Kita lihat Presiden Emmanuel Macron tadi menaiki kendaraan khusus dan membuka berangkat dari Arc de Triomphe menuju titik tribun yaitu di Concours, Tribun Nantes. Selanjutnya kemudian pemirsa kita juga melihat parade ini diikuti oleh sejumlah jajaran dari Indonesia
Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, namun juga hadir tentunya dari jajaran kementerian dan tentunya ada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri. Untuk kontingen Indonesia sendiri, ini tidak mengawali dari titik Arc de Triomphe, tapi karena Indonesia adalah barisan terdepan, titik dari pasukan ini diawali di Jalan Champs-Élysées Clemenceau, tepatnya di depan patung Charles de Gaulle, Paris, Prancis, yang kemudian pasukan ini akan berjalan dan hingga menuju titik akhir yaitu di La Concorde. Ada sebanyak 451 personel dan juga 100 personel lainnya yang terlibat, yang merupakan kontingen Indonesia. Ini adalah hasil seleksi ketat pemirsa dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta juga taruna dari Akademi Militer ataupun AKMIL, dan juga Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan juga tentunya sudah melakukan latihan sejak tanggal 7 Juli pemirsa. Mereka sudah berlatih sekian lamanya setiap hari, dan partisipasi TNI ini tentunya memiliki simbolis yang mendalam karena ternyata tahun ini Bastille Day ini juga menandai 100 tahun penyalaan api abadi atau disebut La Flamme, dan simbol sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan juga korban perang. Pernyataan dari Duta Besar Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar mengatakan bahwa kehadiran Indonesia ini dinilai mencerminkan eratnya hubungan bilateral RI dan juga Perancis, dan tentunya menjadi wujud diplomasi pertahanan pemirsa yang mendukung kolaborasi secara global. Nah, kita saksikan bersama, parade ini masih terus berlangsung. Rencananya ini akan dimulai tadi seharusnya pukul 10 waktu setempat, tapi tadi kurang lebih mulai sekitar pukul 10.30 akhirnya. Dan kita melihat antusiasme dari masyarakat, warga di Paris. Ini tampak begitu antusias. Bahkan tadi saya sempat bertanya kepada salah satu masyarakat yang ada di sini, warga asli Prancis, yang mengatakan mereka sudah sangat menunggu atraksi yang sangat menarik dari Indonesia. Karena kalau tadi pemirsa lihat kontingen dari Indonesia ini mengenakan kostum yang begitu unik, berbeda dengan militer ataupun tentara-tentara yang biasanya tampil dalam parade militer di Bastille Day ini. Selanjutnya juga pemirsa, kita melihat setelah ini akan ada atraksi lainnya dari Angkatan Bersenjata Militer Perancis, dan parade ini akan berlangsung seharusnya setelah menurut rundown sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu juga kita melihat ini ada banyak juga antusiasme dari masyarakat yang turut menyaksikan ini. Parade militer yang megah ini pemirsa merupakan acara utama dalam tanggal 14 Juli dan dianggap sebagai salah satu parade militer tertua dan juga terbesar di Eropa pemirsa. Untuk rute ini dimulai dari Arc de Triomphe, berbaris di sepanjang Jalan Avenue des Champs-Élysées, dan titik akhir adalah Place de la Concorde. Ada ribuan personil militer dari berbagai cabang angkatan bersenjata Prancis pemirsa, terdiri dari angkatan darat, laut, udara, dan juga ada disebut gendarmerie. Mereka berpartisipasi tentunya, mereka menampilkan dengan seragam yang berwarna-warni pemirsa, kemudian juga marching band, dan juga kendaraan militer yang antik dan modern. Kita tadi sudah saksikan bersama-sama pesawat tempur. Ini disebut juga flyover. Ini adalah bagian yang biasanya paling dinanti oleh masyarakat, karena flyover pesawat militer Perancis yang spektakuler ini biasanya meninggalkan jejak asap berwarna bendera Perancis. Tadi kita seperti sudah lihat juga ya, warna biru, kemudian putih, dan juga merah. Dan formasi pesawat tempur helikopter yang melintasi langit Paris pemirsa.
Selain itu juga kita melihat ada ribuan penonton yang semakin menambah kemeriahan atmosfernya ini untuk berkumpul di sepanjang Champs-Élysées dan menyaksikan parade ini. Dan tentunya sangat menantikan Indonesia yang berada di garda terdepan. Shena, sementara kami kembalikan ke studio. Baik Agita, yang kita lihat di Indonesia melalui layar kaca ini ada rasa bangga tentunya melihat Akademi Militer dari berbagai matra ini melintasi salah satu momen sakral yaitu Bastille Day di Paris, Prancis. Bisa diceritakan Agita tentang preparation dari para taruna-taruni ini untuk mempersiapkan parade militer di Paris, Prancis? Iya, betul sekali Shena dan juga pemirsa. Sebagaimana diketahui, ini merupakan penghormatan ya yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Dan juga disebutkan ini adalah keikutsertaan sebagai bagian dari penguatan diplomasi pertahanan Indonesia serta juga kontribusi nyata. Nah, ini latihan yang mereka jalan kurang lebih dimulai sejak tanggal 7 Juli 2025 yang sebelumnya mereka berangkat dari Indonesia dan dilepas langsung oleh Menteri Pertahanan bersama juga dengan Panglima dan juga jajaran. Mereka kemudian melakukan latihan setiap hari dan juga dilakukan setiap pagi. Dari 500 pasukan, ini mereka diinapkan di Barak Militer Vincennes dan kemudian mereka menjalani latihan bersama juga dengan militer dari Perancis. Jadi latihan demi latihan mereka lakukan bersama dan tentunya kemarin atau sekitar 2 hari yang lalu Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahkan juga turut meninjau pasukan komando agar mereka bisa menampilkan yang terbaik tentunya karena ini adalah momentum yang sangat membanggakan bagi Indonesia untuk bisa tampil pada hari ini. Ini merupakan hari bersejarah pemirsa karena untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Nasional Perancis, Bastille Day. Tentara Nasional Indonesia dan juga drum band Lokananta berpartisipasi dalam parade militer di Champs-Élysées. Shena, kembali ke studio. Baik Agita, bisa diceritakan seberapa sakral dari momen Bastille Day ini jika bisa juga diberikan contoh? Kira-kira perbandingannya dengan di Indonesia, kira-kira ini sesakral apa sih Agita? Oke, jika dibandingkan dengan Indonesia, ini bisa dibilang adalah hari kemerdekaan ya, Shena dan juga pemirsa. Karena revolusi Perancis itu diawali pada tahun 1000 atau ditandai dengan pada tahun 1787 yang kemudian ini diperingati karena awal mula revolusi Perancis itu terjadi pada tanggal 14 Juli. Nah, inilah kemudian menjadi momentum dilakukan oleh negara Prancis untuk melakukan parade sebagai bentuk memperingati hari bersejarah tersebut, pemirsa. Untuk itulah kemudian dilakukan juga latihan oleh angkatan bersenjata dari militer Prancis selama cukup lama dan pengerahan dari alutsista pesawat tempur ini juga terus dilakukan. Sehingga tanggal 14 Juli ini kemudian menjadi hari yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Prancis, terutama untuk parade Bastille Day. Tapi sebenarnya Shena, ini tidak hanya parade saja yang dilakukan pada pagi hari, namun juga perayaan tanggal 14 Juli ini kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga lokal Prancis, seperti kemudian mereka melakukan adanya konser dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang juga dilakukan seperti nanti malam akan ada kembang api di Eiffel Tower dan biasanya ini juga salah satu spot yang menarik oleh para warga Prancis karena akan dimulai dengan konser pada pukul 9 malam dan kembang api ini akan dinyalakan pada pukul 11 malam di Tower Eiffel atau salah satu
ikon momen tugu ikonnya dari Paris, Perancis, pemirsa. Sejarah dari Bastille ini juga kemudian membuat para warga Perancis, bahkan warga Eropa, begitu menanti-nantikan. Kita bisa lihat di kota Paris ini sendiri, ramai sekali dengan para turis yang datang, karena ini bisa dibilang merupakan parade militer tertua di Eropa, sehingga kemudian banyak warga-warga dari sejumlah negara yang kemudian menanti-nantikan momen ini dan datang untuk menonton langsung. Shena. Selain Indonesia. Ya, bisa diulang, Shena? Apakah ada negara-negara di Asia Tenggara selain Indonesia yang mengikuti Bastille Day kali ini, Agita? Ya, jadi Indonesia ini adalah satu-satunya negara, tidak hanya di Asia Tenggara, Shena, tapi satu-satunya negara yang pada tahun ini tampil di parade Bastille Day. Jadi berdasarkan pernyataan juga dari Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar, yang menyebut sebenarnya hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Perancis ini memang sudah lama terjalin. Sehingga itulah yang kemudian membuat Indonesia begitu spesial di hati Presiden Emmanuel Macron, tentunya Presiden Perancis, dan kemudian undangan dari Presiden Macron kemudian langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang meminta Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi garda terdepan. Jadi kita bisa cukup berbangga, bahkan sangat berbangga, karena ini adalah parade militer yang begitu bergengsi dan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tampil. Bahkan masyarakat Perancis pada saat melihat penampilan dari masyarakat Indonesia ini tampak begitu antusias dan mereka sangat bertepuk tangan. Karena tampilan dari pasukan-pasukan kita dari Lokananta juga begitu mengagumkan, Shena. Baik, Agita, apakah ada perbedaan yang terlihat di Bastille Day tahun ini dan juga tahun kemarin? Agita? Ya, baik, perbedaan mendasar tentunya adalah pada tahun ini ada Indonesia di dalamnya. Selain itu juga memang tadi saya sempat bertanya kepada warga-warga sekitar bahwa biasanya memang parade Bastille Day ini rutenya sama dari Arc de Triomphe hingga Plaza de la Concorde, dan juga kemudian ada banyak juga penerbangan pesawat tempur dari militer Perancis. Jadi sebenarnya tahun ini ditandai dengan momentum yang sangat berbeda, karena adanya Indonesia ini menjadi hal yang sangat spesial dalam parade Bastille kali ini. Sebagai satu-satunya negara sahabat yang tentunya diundang oleh Presiden Macron, dan Indonesia bisa melangkah di panggung militer internasional. Jadi kontingen ini menjadi satu-satunya perwakilan negara sahabat yang diundang secara langsung oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan ada tentunya sebanyak 500 personil gabungan TNI Polri dan juga Taruna Akademi Militer yang merupakan bukan hanya simbol diplomasi pertahanan tapi juga sinyal kuat posisi strategis Indonesia di mata dunia, pemirsa. Bastille Day atau La Fête Nationale ini merupakan hari bersejarah bagi rakyat Perancis yang memperingati pecahnya revolusi Perancis, pemirsa, pada 14 Juli 1789 yang menjadi titik awal berdirinya Republik Perancis modern. Dan keikutsertaan Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam perayaan ini tidak hanya bentuk penghormatan tetapi juga pengakuan terhadap kemajuan diplomasi, pertahanan, dan kekuatan militer Indonesia. Dan tentunya menegaskan, pemirsa, pesan damai dan kerjasama strategis Indonesia bersama dengan Perancis. Kita tadi sudah melihat bagaimana kejutan-kejutan yang sudah dilakukan oleh kontingen Tentara Nasional Indonesia yang kemudian tampil dengan begitu apik. Dan
perayaan ini kemudian juga dianggap sebagai hari yang sangat membanggakan bagi Indonesia, apalagi menandai rencana Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menjajaki visi bersama di tahun 2050. Shena. Agita, menurut kabar juga ada Kepala BPI dan Antara yang ikut, yaitu Rosan Ruslani mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada kesepakatan-kesepakatan juga yang terjalin di Bastille Day 2025 ini, Agita? Iya, betul sekali, Shena dan juga pemirsa. Turut hadir dalam rangkaian Bastille Day kali ini adalah sejumlah jajaran dari otoritas pemerintah Indonesia. Salah satunya yang hadir adalah Menteri Investasi Rosan Ruslani. Jadi sebelumnya rombongan ini sudah berangkat melalui serangkaian kunjungan, tentunya kunjungan diplomatik dari Presiden, dimulai dari Arab Saudi, kemudian dilanjutkan dengan Brazil dan sejumlah negara lainnya. Terakhir sebelum ke Paris, Prancis, rombongan ini berangkat ke Belgia dan juga bertemu dengan Presiden Uni Eropa yang kita ketahui ini juga sempat membahas adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan juga Uni Eropa. Lalu kemudian salah satunya juga Rosan Ruslani, Menteri Investasi, ini juga ikut di dalam rangkaian pertemuan atau kunjungan di Prancis, Paris, Prancis bersama dengan rombongan Presiden. Dan agenda hari ini juga rencananya akan dilakukan ada sejumlah pertemuan forum bisnis bersama dengan pemangku kepentingan dari Prancis seperti Asosiasi Pengusaha yang ini juga kemudian diinisiasi oleh Kamar Dagang Industri ataupun Kadin, yaitu Ketua Umum Kadin Anindya Novian Fikri. Ya, yang kita lihat di layar kaca ini merupakan prajurit berseragam biru dongker. Ini bisa diceritakan, ini pasukan apa, Gita? Gita? Iya, Shena. Ya, jika kita melihat di layar kaca, ini sedang ada pasukan menggunakan seragam berwarna biru dongker yang melewat. Ini bisa diceritakan, pasukan apa ini, Agita? Baik, ya, Anda saksikan di layar kaca pemirsa, ini juga adalah salah satu pasukan pengamanan dari militer Perancis yang kemudian juga hadir. Dan kita ketahui bersama ini merupakan salah satu rangkaian dari pasukan militer yang mereka juga sudah berlatih dari berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelumnya untuk mempersiapkan ini. Total ada sebanyak ribuan, hampir mencapai 5.000 pasukan yang mengikuti gelaran Bastille Day. Tapi memang salah satunya atau satu-satunya negara yang ikut dalam gelaran Bastille Day ini adalah kontingen dari Indonesia, pemirsa. Baik, Agita, selain dari rangkaian sendiri atau parade militer yang dilaksanakan, ini bagaimana atmosfer yang terjadi pada warga lokal atau warga Prancis di sana, Agita? Oke, jadi bisa saya gambarkan dan juga Sena, situasi di Paris, Prancis ini sejak pagi hari, bahkan sejak subuh, warga ini kemudian sudah berkumpul dan memang sudah diinfokan dari jauh-jauh hari, dan ini memang sepertinya sudah sebuah tradisi bagi warga sekitar karena mereka harus mempersiapkan waktu jauh-jauh lebih pagi di awal karena jalanan ini sepanjang Arc de Triomphe juga Champs-Élysées ini akan ditutup, tidak bisa dilewati. Makanya mereka kemudian berbondong-bondong memenuhi sepanjang jalan Champs-Élysées, dan tidak hanya itu, bahkan
Di Place Charles de Gaulle, kemudian juga Palais de la Découverte, ini banyak sekali warga yang sudah datang untuk menyaksikan. Dan mereka tidak hanya datang seorang diri, banyak yang juga datang bersama keluarga. Bahkan pemirsa, kita lihat juga ada rombongan-rombongan bis. Karena parade militer ini tidak hanya menarik perhatian warga Paris Prancis saja, tapi juga di mata Eropa, seluruh Eropa, bahkan dunia. Kita juga tadi sempat melihat ada beberapa turis yang berasal dari Asia yang juga menyaksikan. Nah, tidak hanya menyaksikan parade Bastille saja, ini mereka juga akhirnya datang dan memenuhi sejumlah tempat-tempat wisata lainnya di Paris, Prancis. Seperti Eiffel Tower atau Tour Eiffel, kemudian juga Museum de Louvre yang kita ketahui ini juga menyajikan atau menampilkan lukisan dari Mona Lisa, dan juga banyak tempat-tempat wisata lainnya yang didatangi oleh warga-warga di sini. Tapi memang untuk warga lokal yang kurang berminat begitu ya, ini mereka justru akan bepergian ke luar negeri. Karena mereka mengetahui betapa maraknya, betapa ramainya masyarakat dan juga warga-warga di luar dari Paris yang datang untuk melihat Bastille Day, sehingga kebanyakan yang memang datang ini adalah warga yang di luar dari warga Prancis, tapi dari kota-kota lainnya. Dan ini memasuki musim panas, jadi untuk cuaca cukup terik dan orang cukup nyaman ya untuk berjalan-jalan meskipun terasa sangat panas, apalagi tadi saat menunggu ketika parade dimulai, ini tampaknya banyak yang tadi sudah mulai kipas-kipas gitu ya Sena dan juga pemirsa. Tapi dengan sabar mereka menunggu, dan masing-masing ini juga melalui serangkaian penjagaan yang ketat. Jadi para penjaga ataupun militer yang ada di sini, mereka men-screening langsung para masyarakat yang melewati. Jadi pastikan supaya tidak membawa senjata tajam, barang-barang berbahaya yang dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas dari parade ini. Jadi termasuk kami para awak media ini juga tadi kami harus melalui serangkaian proses checking untuk bisa masuk ke dalam area Champs-Élysées dan juga menonton. Karena untuk seluruh jalanan ini juga sudah penuh oleh masyarakat, dan bahkan juga informasi terakhir untuk okupansi hotel-hotel di sekitar Champs-Élysées ini sudah penuh dan tidak cukup susah bagi orang-orang yang ingin memesan di waktu-waktu dekat, pemirsa. Baik, Agita. Kabarnya juga selain dari parade militer, kontingen Indonesia juga akan memperlihatkan atau mempertontonkan budaya khas Indonesia. Budaya apa saja yang akan diperlihatkan, Agita? Ya, Shena dan juga pemirsa, sempat disebutkan juga oleh Brigjen Ferry Irawan. Dia menyebut bahwa ada parade-parade yang menarik dari Indonesia. Disebutkan ada tarian merak, kemudian juga tadi kita lihat ya, ada kostum-kostum yang menggunakan ikan, menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya akan laut dan juga maritim. Nah, ini budaya-budaya yang kemudian pada saat latihan, mereka juga sempat menunjukkan ini kepada militer Prancis. Dan begitu antusias sebagai bentuk misi budaya dari Indonesia, supaya mata dunia ini bisa melihat melalui parade militer ini. Tadi kita juga sama-sama menyaksikan penampilan yang sangat memukau dari kontingen Indonesia.